Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Yang kami hormati Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Semarang dan segenap jajarannya, Laziz Masjid Baitur Rahman dan juga segenap pengurusnya, Forum Dakwah Sunnah Semarang dan juga segenap pengurusnya, para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga para pendengar Radio Mutiara Quran dan juga pendengar Radio Bas FM di Serutigo dan sekitarnya, juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para hadirin dan hadirat, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh yang semua semoga senantiasa mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, kita bisa duduk sekarang di sini karena nikmat dari Allah. Nikmat Allah itu banyak banget. Dan di antara nikmat Allah yang dengannya kita bisa duduk di sini adalah nikmat 3K. 3 apa? K. Apa coba? K yang pertama, kesehatan. Terus kesempatan. Terus habis 3 kok. Apa? Keimanan. Ada lagi? Udah 3, berarti sudah stop ini. Banyak, ya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa duduk di sini, yang pertama adalah kesempatan. Apa? Kesempatan. Yang kedua, kemauan. Apa? Kemauan. Dan yang ketiga adalah kemampuan. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa tadi? Kesempatan. Yang kedua, kemauan. Terus yang ketiga, kemampuan. Kalau salah satu di antara 3 ini hilang, kita nggak jadi duduk di sini. Apa tadi yang pertama? Kesempatan. Terus kemauan. Terus kemampuan. Ada orang punya kemauan, punya kemampuan, tapi tidak punya kesempatan. Contohnya siapa? Orang punya kemauan, pengen ngaji, ya, punya kemampuan, fasilitas ada, bahkan kalau perlu berangkat pakai jet pribadi pun bisa. Tapi karena saking sibuknya mencari dunia sampai tidak punya apa? Kesempatan.
kurang 1K nggak jadi berangkat. Ada orang nggak punya kemauan, nggak jadi berangkat. Padahal dia punya kesempatan dan kemampuan. Dia punya kesempatan. Lawang dia itu di perusahaan-perusahaan yang dia miliki cuma jadi CEO saja kok. Ya. Jadi yang ngurusi perusahaannya itu adalah seluruh bawahannya. Dia cuma duduk-duduk, tanda tangan, nunggu apa? Duit masuk ke rekening. Ya. Kesempatannya banyak, kemampuannya juga, tapi tidak punya kemauan. Akhirnya nggak hadir pengajian. Nah yang terakhir apa tadi? Kemampuan. Ada orang punya kemauan tinggi. Ada orang punya kesempatan, tapi nggak punya kemampuan. Contohnya apa ini? Contohnya orang yang sakit. Ya. Dia kemauannya keras, pengen ngaji. Ya. Kesempatan juga ada lah, wong dia cuma berbaring saja di kasur, kan nggak ada kegiatan yang berarti. Cuman gara-gara dia tidak punya kemampuan, akhirnya dia nggak bisa berangkat. Alhamdulillah, yang hadir di sini insya Allah punya berapa K tadi? 3. Yang pertama, kesempatan. Yang kedua, kemauan. Yang ketiga, kemampuan. Masih ada K yang lain? Masih banyak sebenarnya. Ini cuma contoh saja. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita sebenarnya banyak sekali. Itu kata orang Jawa Timur. Nah, kalau orang Jawa Timur pengen menggambarkan sesuatu yang apa? Yang wah itu pakai kata banyak ya, atau guanteng atau cuantik. Ya. Kalau di Semarang apa? Sama enggak atau beda? Kalau di daerah kami ganteng banget ya. Jadi banyak banget kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya kenikmatan itu baru terasa kalau kenikmatan itu hilang. Kita baru kerasa suatu kenikmatan ketika kenikmatan itu hilang. Contohnya kenikmatan yang namanya kesehatan. Kapan jenengan merasa bahwa gigi sehat itu nikmat? Kapan? Ketika sakit gigi. Kapan jenengan merasa nikmatnya bisa bernafas itu luar biasa? Ketika sedang sesek nafas. Ya. Atau ketika sedang pilek, saat itulah kita baru merasa, oh ternyata selama ini yang saya rasakan itu luar biasa. Makanya ungkapan Arab mengatakan as-sihhatu tajun. Kesehatan itu mahkota. Mahkota itu kelihatan apa enggak? Kelihatan. Karena mahkota itu ditaruh di atas kepala. Tapi tidak ada yang bisa melihat mahkota itu illal mardha, kecuali orang yang sakit. Orang yang sehat tidak merasa dia sedang memakai mahkota. Kapan dia merasa memakai mahkota? Ketika dia sedang sakit. Selama ini orang nggak merasa nikmat punya gigi yang sehat, baru kerasa sehatnya, nikmatnya sehatnya gigi adalah ketika dia sedang sakit gigi. Maka jangan sampai kita baru merasa nikmat ketika nikmat itu dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah mencabut nikmat itu, salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan kita. Makanya kalau orang lagi sakit, biasanya ingat sama Allah atau tidak?
Biasanya. Ketika kehilangan sendal, ingat sama Allah enggak? Ingat biasanya. Kalau beli sendal baru ingat enggak? Ya udah, HP. Mungkin sendal terlalu ini ya. Baru beli HP baru, ingat Allah enggak? Ingat. Masa? Ketika kehilangan HP, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru keluar kalimat zikir tersebut ketika barangnya hilang. Makanya ada sebagian orang sama Allah dipaksa supaya berzikir dengan cara barangnya dihilangkan satu persatu. Karena semakin sering hilang barangnya, semakin banyak ingat Allah. Maka jangan sampai kita hanya ingat Allah ketika barang hilang. Dan di antara nikmat Allah yang sering tidak dirasakan oleh kita adalah nikmat apa? Anak. Anak adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sebab tidak semua orang mendapatkan karunia anak itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Surat apa? Asy-Syura ayatnya 49 sampai 50. Di dalam dua ayat ini Allah membagi manusia menjadi 4 jenis. Nanti panjenengan kita semua bisa menilai kita termasuk jenis yang mana. Yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, atau yang keempat. Ya, tolong nanti angkat tangan ya. Sekarang saya akan bacakan jenis pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti setelah selesai, panjenengan angkat tangan ketika saya tanya jenis pertama atau kedua atau keempat. Allah mengawali firman-Nya, lillahi mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah itu punya langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Terserah Allah. Mau menciptakan anu, mau menciptakan itu, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mulai menyebutkan jenis-jenis manusia. Yang pertama, yahabu liman yasha'u inatha. Jenis yang pertama adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah anak perempuan. Semuanya perempuan. Anak pertama lahir perempuan. Anak yang kedua perempuan. Anak yang ketiga perempuan. Si suami ini sudah pengen banget punya anak laki-laki. Begitu lahir 3 anak perempuan, maka suami itu mengatakan kepada istrinya, ayo bu, kita berikhtiar lagi. Siapa tahu anak yang keempat ini laki-laki. Ternyata begitu lahir mak ceprot, perempuan lagi. Subhanallah. Ternyata suami ini pantang menyerah. Ayo bu, bismillah, kita ikhtiar lagi. Ayo kita browsing cara supaya anaknya perempuan itu bagaimana. Katanya itu ada ya. Katanya saya lupa juga itu. Karena kebetulan anak saya laki-laki semua sampai saat ini. Saya masih berusaha untuk dapat anak perempuan. Saya lupa ya. Jadi ada pokoknya caranya dengan tanggalan kalau nggak salah ya. Masa subur atau gimana lah, saya lupa itu. Nanti saya browsing lagi. Ternyata ikhtiar lagi, keluarnya juga perempuan. Sampai 10 perempuan. Akhirnya, ya wis lah bu, wis kesel bu. Ini jenis yang pertama. Anaknya semuanya perempuan. Jenis yang kedua. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa yahabu liman yasha'u dzukur.
Jenis yang kedua kata Allah, ada orang-orang yang dikaruniai anak semuanya laki-laki. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat, kelima sampai jadi pendowo limo. Ayolah kita bikin pendawi, kita bikin perempuan. Ternyata subhanallah, kalau yang tadi sampai 10 perempuan, dia penasaran sudah 10 laki-laki, tambahi 1 lagi Bu. Setelah itu kalau memang takdirnya laki-laki, stop, kita bikin ke-11. Ternyata yang ke-11 pun lahirnya laki-laki, subhanallah. Sudah. Ini jenis keberapa? Kedua. Jenis yang ketiga. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inasa. Atau ada juga yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala perpaduan antara anak laki-laki dengan perempuan. Dan perpaduan antara anak laki-laki dengan perempuan ini oleh Allah dibikin beda-beda. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Sendang, kapit, pancuran. Paham enggak antum kayak gini? Waduh, wong Jawa ora paham piye. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Sendang, kapit, pancuran. Ada yang beda kebalikannya. Perempuan, laki-laki, perempuan. Apa ini? Pancuran, kapit, sendang apa sendang? Ya udah perbedaan yang bisa ditolerir. Ya. Pancuran, kapit, sendang. Ya. Ada yang masya Allah laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ada yang perempuan laki-laki, ada yang laki-laki perempuan. Subhanallah. Ini jenis yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaj'alu man yasha'u aqima." Dan ada jenis manusia yang ditakdirkan oleh Allah tidak bisa punya anak. Alias mandul. Berapa jenis manusia? 4. Yang pertama, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang kedua, angkat tangan. Saya angkat tangan. Sampai saat ini loh ya. Entah besok. Yang ketiga, angkat tangan. Masya Allah. Yang keempat gak usah lah. Sedih ya. Sedih kalau bicara yang keempat. Tapi itulah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang nunggu sampai 10 tahun. Ada yang nunggu sampai 20 tahun. Ada yang nunggu sampai 40 tahun. Bahkan ada beberapa suami yang mengatakan kepada istrinya, kayaknya saya harus cari bibit lain ini kayaknya. Bibitnya sudah 3 ya podo wae enggak bisa punya anak karena masalahnya di mana? Di suaminya, bukan di istrinya. Subhanallah. Makanya anak adalah merupakan anugerah yang luar biasa. Menarik untuk kita perhatikan, setelah Allah menyebutkan 4 jenis manusia tadi, Allah tutup firman-Nya dengan berkata, Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu alim. Apa alim? Maha mengetahui. Qadir, maha kuasa. Kenapa? Kok Allah tutup firman-Nya dengan menyebutkan 2 nama ini? Yang pertama apa tadi? Alim. Apa alim? Maha mengetahui. Qadir, maha kuasa. Kenapa kok Allah tutup firman-Nya dengan menyebutkan 2 nama ini? Ini kaidah. Ya, kaidah, salah satu kaidah
tadabbur Al-Quran. Sering kan kita baca Al-Quran, ayat tahu-tahu ditutup dengan menyebutkan nama Allah, Asmaul Husna. Para ulama kita menyebutkan suatu kaidah. Ketika Allah membawakan ayat, kok ditutup dengan Asmaul Husna, pasti ada korelasi. Ada hubungan antara kandungan Asmaul Husna ini dengan pembahasan di dalam ayat itu. Ini kaidah. Coba sekarang kita akan belajar mengkorelasikan antara ayat tadi dengan Asmaul Husna yang Allah sebutkan. Apa tadi nama yang Allah sebutkan? Alimun Qadirun. Apa tadi alim? Maha mengetahui. Qadir, Maha kuasa. Apa hubungannya sama manusia dibagi menjadi 4? Angkat tangan yang bisa. Gak ada hadiah di depan saya. Mana panitia ini? Kok gak disediakan hadiah ini? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Walaupun gak ada. Hadiahnya jazakallah khairan. Ayo, angkat tangan. Apa? Bagus. Ada yang lain? Silakan. Berdiri. Kurang keras. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Ada yang lain? Ini ashabul yamin. Ini ashabu. Ya janganlah ashabu shimal. Ayo silakan. Sayap kiri. Sayap kiri. Ayo. Ini sayap kiri pas ya. Masya Allah. Bagus sekali. Alhamdulillah. Khitamuhu misk. Ya. Betul apa yang disampaikan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alimun, maha mengetahui mana yang terbaik buat kita masing-masing. Jadi kalau memang Allah takdirkan panjenengan itu termasuk golongan yang pertama, semuanya anaknya perempuan, Allah tahu itulah yang terbaik buat jenengan. Atau bahkan kalaupun jenengan termasuk golongan yang keempat, Allah tahu itulah yang terbaik buat Anda. Maka disinilah kita belajar untuk menerima yang namanya takdir. Maka orang yang membaca ayat ini dan faham kandungannya, dia tidak akan pernah memarahi istrinya. Ketika ternyata istrinya melahirkan anak perempuan terus, sedangkan si suami pengen punya anak laki-laki, karena ternyata istrinya melahirkan anak perempuan terus, akhirnya suami marah-marah. Kamu ini gak bisa bikin anak laki-laki ya Pak? Kok yang dimarahi siapa? Istrinya. Allah maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Dan Allah maha kuasa. Maha kuasa untuk memberikan keturunan kepada siapa saja. Walaupun usianya sudah tua. Contohnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu panjenengan, Nabi Ibrahim itu minta berdoa sama Allah supaya dikaruniai anak berapa tahun? Berapa tahun? Di dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah selama 80 tahun. Sekarang kira-kira bisa nggak bapak-bapak 80 tahun melahirkan? Bukan bapaknya yang melahirkan anak. Ya. Istrinya. Ya. Mungkin nggak? Mungkin kalau Allah berkehendak. Dan Allah maha kuasa. Jadi masalah anak laki-laki atau perempuan itu adalah terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita diperbolehkan untuk berusaha. Lawong para nabi alaihimussalam saja terbagi-bagi menjadi 4 golongan tadi. Yang nabi anaknya perempuan semua. Nabi siapa? Hah? Nabi Lut alaihissalam.
Bagus. Golongan yang kedua, nabi yang anaknya laki-laki semua. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, nabi yang anaknya laki-laki perempuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, nabi yang tidak punya anak. Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Sampai para nabi pun ada di antara mereka yang maaf mandul, gak punya keturunan. Karena itu kembalinya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah menakdirkan kita, Anda, kita semua ada di antara kita yang ternyata belum dikaruniai keturunan sama Allah, maka terimalah takdir itu dengan lapang dada. Dan itu tidak berarti kita nggak boleh berikhtiar. Silakan berikhtiar, tidak ada masalah. Dan bagi mereka yang mendapatkan karunia anak dari Allah subhanahu wa ta'ala, ingat bahwa karunia anak adalah merupakan sebuah anugerah yang sangat agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi amat disayangkan, kita temukan ternyata banyak di antara orang-orang yang sudah dikaruniai anugerah tersebut, malah dia menyia-nyiakan anugerah yang Allah berikan. Makanya tema kita hari ini adalah anak anugerah yang terzolimi. Siapa yang menzolimi? Banyak orang tua dan tidak semuanya. Ustadz, masa sih Ustadz? Saya kayaknya nggak pernah Ustadz menzolimi anak saya. Mukul-mukul insya Allah nggak pernah Ustadz. Menzolimi itu bukan hanya identik dengan KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Perbuatan zalim itu tidak identik hanya dengan KDRT. Walaupun KDRT salah satu dari perbuatan zalim. Tapi perbuatan zalim kepada anak itu tidak terbatas dalam KDRT saja. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa contoh-contoh praktek menzalimi anak. Enggak banyak-banyak karena waktunya sampai jam 11 insya Allah. Setelah itu tanya jawab, saya akan membawakan 5 contoh. Setelah itu mari kita lihat diri kita masing-masing. Ada enggak contoh-contoh itu dalam diri kita? Kalau ada, segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ada, bersyukurlah kepada Allah dan waspada. Jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan zalim tersebut. Contoh yang pertama. Di antara bentuk kezaliman kepada anak, contoh yang pertama adalah menganggap anak sebagai beban. Apa? Menganggap anak sebagai beban. Di zaman kita ini, banyak orang menilai segala sesuatu dengan materi. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang kaya. Serajin apapun ibadah seseorang, kalau cuma punya sepeda ontel, itu dianggap belum sukses. Kapan suksesnya? Suksesnya kalau sudah punya mobil. Walaupun gak sholat. Walaupun gak sholat. Iya apa tidak? Iya. Oh, si fulan sudah jadi orang. Si fulan sudah jadi orang. Loh, kemarin? Oh, dari mana Anda bisa menilai si fulan sudah jadi orang? Masya Allah, kemana-mana pakai helikopter pribadi.
Biasanya kalau Ramadan puasa enggak? Kayaknya enggak. Oh, itu bukan orang itu. Di zaman kita ini, menilai orang sukses itu dengan materi. Kesehatan pun kadang-kadang tidak dianggap. Padahal kalau kita mau jujur, kesehatan yang kita miliki itu lebih mahal daripada uang yang kita miliki. Pernah ada seorang kakek. Allah menakdirkan dia sakit sehingga dia tidak bisa buang air kecil. Setelah dikasih obat oleh dokter, minum anu, ternyata tetap saja nggak bisa buang air kecil, dan katanya orang yang pernah mengalami seperti itu rasanya itu sakitnya luar biasa. Karena tidak tahan, akhirnya alternatif terakhir harus operasi. Supaya bisa buang air kecil. Alhamdulillah setelah dioperasi, mak apa itu? Maksor. Rasanya apa? Lega sekali. Tapi begitu selesai diopnam, berapa hari akan keluar dari rumah sakit. Nah, ketika akan keluar itu mulai kepalanya apa? Senut. Kenapa? Nota. Ya, mikirin nota tagihan. Ternyata betul. Begitu selesai akan keluar harus melunasi nota tersebut. Begitu ngelihat angka di bawah itu, langsung kakek itu nangis. Dokternya kasihan. Kenapa kek? Berat ya. Kami kasih keringanan. Tertulis beberapa belas juta. Kami kasih keringanan kek. Kalau memang itu terlalu berat, terlalu tinggi angkanya. Kemudian kakek itu mengatakan, "Dok, saya itu nangis bukan karena melihat angka ini. Saya itu nangis ternyata selama 60 tahun saya bisa pipis gratis." Saya baru tahu nikmatnya bisa pipis ini sekarang. Ketika harus pipis sekali bayar berapa belas juta? 15 juta. Jadi selama ini saya bayar 2.000, kadang-kadang nggak bayar di tempat toilet umum. Itu saya baru merasa ternyata kebangetan ya saya ya. Hanya suruh bayar 2.000 nggak bayar. Di sini ada yang kayak gitu? Jangan sampai diuji sama Allah seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi selama ini orang itu ngukur segala sesuatu dengan materi. Sehingga ada sebagian dari mereka merasa takut punya anak. Karena menurut dia, dengan datangnya anak tersebut akan menambah beban pengeluaran di dalam rumah tangga. Maka tidak sedikit di antara mereka yang sengaja mengundur-undur pernikahan. Takut nikah dini. Karena khawatir nanti cepat punya anak. Repot. Ada di antara mereka nikahnya dini tapi sengaja pakai alat macam-macam supaya tidak punya anak. Atau punya anak tapi nanti diundur. Dan bahkan ada yang lebih parah dari itu,
sudah punya anak di perut, cuma karena takut nanti anak ini makan apa, sampai tega-teganya digugurkan. Subhanallah. Ternyata begitu dia usahakan untuk digugurkan, Allah menghendaki dia lahir. Dan ketika lahir tidak disambut dengan sukacita, tapi dianggap bahwa anak itu sebagai beban di dalam rumah tangganya. Dan inilah bentuk kedzaliman terhadap anak. Ustaz, yang namanya punya anak ya mestilah Ustaz, penghasilan kita akan berkurang untuk membiayai anak kita. Betul, saya tidak mengatakan bahwa anak itu tidak membutuhkan biaya. Coba angkat tangan yang anaknya paling banyak di sini. Oh, saya belum sebut angka. Yang anaknya 5. 1, 2, Masya Allah. Yang anaknya 6. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang anaknya 7. Pol ini kita lagi ngadain apa namanya? Sensus. Anaknya 7. Alhamdulillah. Mungkin ada yang di atasnya lagi 8. 8. Anaknya 8. Oh mungkin 9. 10. 11. Masya Allah. Oh mungkin anaknya 15. Oh enggak ada. Berarti yang paling banyak berapa tadi? 7. Panitia harus dikasih hadiah itu. Ya, 7 anaknya. Ya. Yang anaknya 1. Baru 1. Ya, alhamdulillah baru 1. Ya. Memang antara yang anaknya 7 sama yang anaknya 1, besar mana pengeluarannya? Yang anaknya 7. Ma'ruf itu matematis, iya. Ngasih makan anak 7 sama ngasih makan anak 1, ya jelas lebih banyak yang 7. Mesti itu. Anak 1 paling, antum kalau adang masak nasi berapa? Satu hari berapa apa? On. Oh baru 2 bulan belum makan nasi. Aduh, yang anaknya sudah makan nasi. Paling kalau anaknya 1, 3 orang, suami, istri, anak, paling berapa? 1,5 kilo. Itu ukuran jumbo itu ya. Paling seperempat ya. Kalau yang anaknya 7 berapa Pak? 2 kilo. Memang lebih besar, tapi subhanallah perhatikan. Ketika Anda punya anak 1, sama ketika Anda punya anak 2, 3, sampai anak 7. Kok iya, berasnya tetap cukup. Ketika anak 1 dikasih sama Allah, rizkinya segitu. Ketika anak 2 dikasih segini. Ketika anak 3 terus naik. Sampai ketika punya anak 11 pun semuanya bisa makan. Kita ini sering lupa bahwa Allah itu sudah menjamin rizki kita semuanya. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang suka membunuh anaknya karena takut miskin. Dalam surat Al-Isra ayat 17. Surat Al-Isra ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Setelah Allah larang kita membunuh anak karena takut miskin,
Allah ingatkan kita. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberi rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Garis bawah kalimat kami akan memberi rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian wahai para orang tua. Yang didahulukan rizkinya siapa? Anak-anak. Ini redaksi ayatnya seperti itu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian para orang tua. Itu artinya apa? Artinya Allah ingin memberikan ketenangan jiwa kepada para orang tua. Bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Iya benar. Benar. Kalau nggak percaya tanya sama mbah-mbah jenengan. Mbah-mbah jenengan itu rata-rata minimal anaknya berapa? 5, 7 itu minimal. Maksimal? Namanya juga maksimal. Maksimalnya nggak terhitung. Ya. Bahkan bibitnya juga banyak. Ya. Padahal tingkat ekonomi mbah-mbah kita dengan tingkat ekonomi kita saat ini tinggi mana? Tinggi mana? Kita atau mbah kita? Kita. Pakai kasat mata saja sudah kelihatan. Rumah mbah kita dulu lantainya pakai tanah. Kalau jenengan keramik. Kendaraan mbah kita dulu apa? Bicycle. Ontel aja nggak punya kok. Bicycle dulu kemana-mana. Jalan. Jenengan minimal motor, itu pun suami 1, istri 1, anak 1. Motornya masing-masing. Mbah kita dulu makan daging setahun. Kapan? Idul Adha, itu pun kalau dapat jatah. Jenengan kapan pengen tinggal beli. Kenapa kok kita sekarang gak pede punya anak yang banyak, sedangkan mbah kita dulu pede punya anak yang banyak? Anda bisa bayangkan, capek memang, tidak diragukan, ngurusi anak itu capek. Akan tetapi alangkah indahnya ketika anak-anak itu sudah besar-besar. Di dunia bosen di tempatnya anak nomor 1 pindah ke anak nomor 2. Bosen di sini pindah nomor 3. Bosen di sini pindah nomor 4. Banyak alternatif tempat tinggal. Itu baru di dunia. Belum di akhirat. Punya anak 11. Ya kira-kira dari anak 11 itu yang gak soleh berapa kira-kira? Ya syukur-syukur soleh semua. Mungkin ya ada beberapa yang gak soleh. Dari 11 mungkin yang gak soleh berapa? Berapa? 3. Ya 3. Berarti masih berapa? 11 kurangi 3 berapa? 8. Yang doain 8 anak. Anak pertama lupa doain, yang kedua doain, yang ketiga lupa, yang keempat doain. Kalau anaknya cuma 1. Kalau anaknya cuma 1, tempat tinggalnya cuma di situ terus. Bosan mau pindah kemana? Panti jombo. Terus nanti yang mendoakan cuma berapa? 1. Itu pun kalau soleh. Sudah 1 anaknya bejut. Tahu bejut antum? Oh enggak paham. Sorry, bahasa kita beda. Ya. Bejut itu
Beling tahu? Nah, tahu, alhamdulillah. Beling. Sudah satu anaknya beling. Siapa yang mau doakan? Tetangga? Teman kantor? Ada. Ya. Maka dari sini kita tahu rahasianya kenapa orang tua kita dahulu pede punya anak banyak. Bingung cari makan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung sama Allah rizkinya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar apa? Gajah. Yang paling kecil? Semut. Ada yang lebih kecil dari semut. Tengu. Tahu tengu? Gak tahu tengu? Tahu lah. Pernah ngalami kan? Masa gak tahu? Dari yang paling besar sampai yang paling kecil itu semuanya sudah ditanggung sama Allah rizkinya. Kita sama cicak. Kita sama cicak. Fasilitas yang kita miliki lengkap siapa? Kita atau cicak? Kita. Tingkat kesulitan mencari rizkinya lebih tinggi kita apa cicak? Tingkat kesulitan mencari rizkinya cicak. Kenapa? Karena cicak gak bisa terbang, sedangkan makanannya cicak bisa terbang. Apa itu? Nyamuk. Cicak bisa terbang gak? Gak bisa. Pernah gak jenengan melihat ada cicak gantung diri? Pernah enggak? Gak pernah? Gak pernah? Atau bukan gantung diri, bunuh diri, menjatuhkan diri dari atas. Kecuali kalau kepleset mungkin lain masalah itu ya. Bunuh diri sengaja. Oh, blok. Kenapa? Salah desain. Masa makanan saya bisa terbang, saya gak bisa terbang. Dan jenengan ini loh, bisa terbang? Bisa. Pakai pesawat. Di air bisa. Pakai kapal selam. Masa kalah sama cicak? Kita semua ini sudah ditanggung rizkinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti takut? Tapi, ada tapinya nih. Walaupun kita ini pede dalam arti tawakal sama Allah, punya anak yang banyak, tetap di dalam agama kita itu mengenal yang namanya aturan jarak antara satu anak ke anak yang lain. Saya perlu ingatkan ini, khawatir setelah ini bapak-bapak langsung semangat. Bayi baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan, ayo bu kita produksi lagi. Ya. Tetap di dalam agama kita itu ada apanya? Ada pengaturan jarak. Ya. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Surat apa? Al-Baqarah ayat 233. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dan para istri hendaknya menyusui anaknya 2 tahun penuh.
Nah ini ada sebagian ikhwan saking semangatnya memproduksi anak, ya. Jadi adiknya si anak yang pertama baru nyusu minum ASI 2 bulan sudah kesundul sama anak yang kedua. Sehingga pernikahan belum genap 10 tahun sudah bikin kesebelasan. Ya itu enggak benar. Ya, jadi tetap agama kita mengenal yang namanya penjarakan kelahiran. Ini adalah contoh yang pertama. Kezaliman yang pertama apa contohnya? Menganggap anak sebagai beban. Contoh kezaliman yang kedua. Berlaku sewenang-wenang kepada anak. Berlaku sewenang-wenang kepada anak. Saya tidak akan ngasih contoh sewenang-wenang itu dengan mukul, nyabeti, nendangi, ya. Itu saya pikir insya Allah yang di sini nggak ada lah, mudah-mudahan yang seperti itu. Saya akan kasih contoh dengan contoh yang kadang-kadang kita tidak terasa telah berbuat sewenang-wenang kepada anak kita. Apa itu? Pilih kasih kepada anak-anak kita. Pilih kasih kepada anak-anak. Ketika Allah memberi kita anak 5 misalnya. Biasanya antara anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu ada perbedaan. Ada yang punya kelebihan dan ada yang punya kekurangan. Dan kelebihan satu anak dengan anak yang lain beda-beda. Ada yang kelebihannya Masya Allah IQ-nya bagus. Sehingga di kelas ranking 1 terus. Ternyata Allah takdirkan anak yang kedua IQ-nya jongkok. Sehingga di kelas ranking 2 terus dari bawah. Akhirnya sikap orang tua kepada anak yang kedua berbeda dengan sikap dia kepada anak yang pertama. Selalu dia katakan, kamu ini bodoh, gak kayak kakakmu, pinter. Ini gak terasa. Ini berbuat sewenang-wenang kepada anak. Karena ketahuilah jamaah yang kami hormati, yang namanya kelebihan seseorang itu bukan cuma diukur dari kecerdasan otaknya. Kelebihan anak juga diukur dari empatinya kepada sesama, punya kepedulian kepada yang lainnya. Kadang-kadang ini kurang diperhatikan sama orang tua. Anak yang kedua mungkin IQ-nya jongkok. Rankingnya di bawah terus. Tapi subhanallah kalau disuruh bantu pekerjaan rumah tangga, dia semangatnya luar biasa. Habis belanja langsung disuruh ngangkat jemuran, mau. Setelah ngangkat jemuran disuruh nyapu, mau. Setelah nyapu selesai, nyuci piring mau. Kelebihan. Sedangkan anak yang pertama dia cerdas, tapi punya kekurangan. Kekurangannya apa? Disuruh apa-apa, males. Sukanya cuma di kamar, belajar terus. Kelebihan, tapi punya kekurangan. Nah ini yang kadang-kadang kurang disadari sama orang tua. Sehingga ketika dia melihat anak punya kelebihan, punya kekurangan, kemudian dia pilih kasih kepada anak-anak tadi. Atau dengan kata lain, tidak bersikap adil kepada anak-anak. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Nu'man bin Bashir. Siapa namanya? Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, pada suatu hari ayahku memberi hadiah kepadaku. Siapa yang cerita?
Nu'man bin Bashir. Pada suatu hari ayahku, bapakku memberi hadiah kepadaku. Siapa nama bapaknya? Siapa? Masya Allah, pinter. Bashir. Ya. Nu'man bin Bashir. Kadang-kadang ada sebagian orang, seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Umar. Bapaknya datang menemui beliau. Siapa nama bapaknya? Siapa ya? Saya sudah ngomong Ibnu Umar. Bapaknya siapa? Umar lah, jelas-jelas Ibnu Umar, anaknya Umar. Makanya belajar bahasa Arab ya. Jadi paham ya. Nu'man bin Bashir, bapaknya yaitu Bashir, suatu hari memberi hadiah kepada Nu'man. Tapi istrinya Bashir yang bernama Amrah, dia berkata kepada suaminya, aku tidak setuju kamu ngasih hadiah kepada Nu'man kecuali setelah engkau lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masa ngasih hadiah saja harus lapor? Ini pasti ada sesuatu. Ya. Amroh ini orangnya cerdas. Ketika dia ngasih syarat seperti ini, pasti ada sesuatu yang gak pas. Maka akhirnya Bashir menghadap kepada Rasul SAW. Kemudian dia berkata, wahai Rasul, aku ngasih hadiah kepada anakku Nu'man, tapi istriku gak setuju. Katanya gak akan rela dengan pemberian hadiah itu kecuali setelah engkau, wahai Rasul, tahu apa yang aku lakukan ini. Dan engkau jadi saksi, wahai Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Bashir, apakah seluruh anakmu ini kamu beri hadiah sebagaimana kamu beri hadiah kepada Nu'man? Karena Bashir ini punya anak lebih dari satu. Maka kemudian Bashir dengan jujur mengatakan, tidak wahai Rasul. Yang aku beri hadiah cuma Nu'man saja. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Bashir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, fattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Bashir ini menarik lagi kembali hadiahnya dari Nu'man. Di dalam riwayat Muslim disebutkan fala tushhidni idzan. Kalau memang kondisinya seperti itu, kamu cuma kasih hadiah kepada anakmu satu itu tok, yang lainnya enggak kamu kasih, maka jangan sekali-kali kamu minta aku, kata Rasul, untuk jadi saksi. Fa inni la asyhadu ala jaurin. Aku tidak mau jadi saksi atas sebuah perbuatan dolim. Berarti ngasih hadiah kepada satu anak yang lain gak dikasih, ini perbuatan apa? Dolim. Di dalam riwayat Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah menyampaikan, alaysa yasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa? Bukankah kamu senang kalau anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu semuanya? Punya anak 5. Senang gak kalau 5-5-nya berbakti? Senang gak? Senang. Maka Bashir mengatakan, bala, tentu wahai Rasul, fala idzan. Kalau kayak gitu jangan kamu beri cuma Nu'man tok. Semuanya harus dikasih. Kenapa? Kalau pengen anaknya berbakti semua, kasih semua anak. Kalau kamu cuma kasih satu, nanti yang berbakti cuma satu. Maaf,
hal-hal yang remeh kadang-kadang nggak terasa. Anda beli baju buat anak yang pertama, begitu kekecilan dikasihkan ke anak yang kedua, begitu kekecilan kasihkan anak yang ketiga, kekecilan lagi kasihkan anak yang keempat. Anak yang keempat bajunya gimana? Warnanya awalnya merah, setelah 4 generasi jadi apa? Pink. Jadi pink saking seringnya dicuci. Kasihan itu anak yang keempat, cuma dapat lungsuran. Cuma dapat sisa-sisa dari anak yang pertama, kedua, ketiga. Ustadz itu kan eman-eman. Iya ndak apa-apa, tapi ya mbok yao. Anak yang keempat ini juga sekali-kali dibelikan baju baru. Makanya saya sampaikan tadi, saya ngasih contoh-contoh yang mungkin kita nggak kepikir sampai ke sana. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir itu perbuatan zalim. Ini contoh yang keberapa? Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Di antara bentuk perbuatan zalim kepada anak adalah mengabaikan pendidikan anak. Apa? Mengabaikan pendidikan anak. Kita orang tua punya kewajiban kepada anak itu bukan hanya sekedar membikin perut anak kita kenyang. Kita ini orang tua punya kewajiban bukan hanya sekedar menyediakan busana yang layak buat anak. Kita ini orang tua kewajibannya bukan hanya sekedar menyediakan tunggangan buat anak kita. Tapi yang lebih penting dan lebih berat dari itu adalah kita harus memperhatikan pendidikan anak kita. Dan sebelum kita berpikir keluar sekolah dan seterusnya, pertama kali lihat diri kita. Apakah kita sudah layak menjadi orang tua beneran, atau kita hanya orang yang lebih tua dari anak kita? Beda apa sama? Orang tua sama orang yang lebih tua dari anak. Beda apa sama? Bedanya apa coba? Orang tua sama orang yang lebih tua dari anaknya. Bedanya apa? Katanya beda. Tadi kok ditanya beda? Bedanya apa? Diam. Apa bedanya? Kalau orang tua itu benar-benar dia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Persiapan apa? Coba sekarang. Antum sudah khatam berapa kitab tentang pendidikan anak? Kok diem? Lagi ngitung ya? Berapa kitab ya? Saking banyaknya? Atau saking apa ya? Saking gak adanya gitu ya? Itu orang tua beneran. Orang tua beneran adalah orang tua yang sudah mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh anak kita. Ada sebagian orang tua dikatakan orang tua karena menang umur saja. Dipanggil bapak karena istrinya melahirkan anak. Dipanggil ibu karena dia yang melahirkan anak. Itu saja. Bukan karena memang dia sudah mempersiapkan diri menjadi orang tua. Jadi pilot butuh sekolah enggak? Jadi pilot butuh sekolah enggak? Butuh. Jadi masinis butuh sekolah enggak? Butuh. Jadi presiden butuh sekolah enggak? Butuh. Jadi orang tua. Ada enggak sekolah orang tua?
Ada? Di mana? Ini sekolahnya orang tua. Pengajian seperti ini. Inilah kenyataan pahit yang kita rasakan. Makanya jangan pikir negara ini akan kuat kalau rumah tangganya belum kuat. Indonesia strong from home. Indonesia itu kuat dari mana? Dari rumah dulu. Bagaimana akan menguatkan sebuah negara kalau rumah yang ada di negara itu rapuh? Yang lainnya negaranya akan rapuh juga. Maka sebelum kita berpikir untuk memasukkan anak kita ke sekolah, kita sendiri itu loh sudah bisa menjadi guru buat anak-anak kita atau belum? Alhamdulillah Ustaz, saya Ustaz sudah belajar S1, S2, S3 Ustaz. Masya Allah. Terus setelah jadi S3, yang mendidik anak jenengan siapa? Ya, saya kan ngajar Ustaz. Saya kan dosen Ustaz. Ya, saya kan gak mungkin Ustaz ngurusi tetek bengek. Lah terus yang didik anak jenengan siapa? Ya, pembantu Ustaz. Pembantunya tamatan apa? SD Ustaz. Oh, Masya Allah. Jenengan belajar sampai S3, ilmunya buat orang lain, sedangkan anak Anda terima pendidikannya dididik sama siapa? Seorang pembantu tamatan SD. Subhanallah. Bukan berarti gak boleh jadi dosen, bukan berarti gak boleh belajar tinggi-tinggi. Akan tetapi siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu tinggi kita kalau bukan anak-anak kita? Itu kita. Setelah kita memperbaiki diri, baru kita mikir, oh anak saya sekolah di mana? Nah, ini penting. Ada sebagian orang tua memasukkan anak ke sekolah, yang penting teman-temannya pada ke sana, ikut ke sana. Gak tahu pelajaran agama di sekolah itu dapat berapa jam sehari, gak peduli. Di sekolah-sekolah umum pelajaran agama berapa? Berapa jam? Berapa? 2, 4. Sekolah umum 2 apa 4? 2. Padahal 1 minggu berapa jam? Berapa? 1 hari berapa jam? 6. 6 kali 6 berapa? 36. 2 dari 36 berapa persen? Sedikit persen. Kayak gitu pengen anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Mas, jauh panggang dari apinya. Seminggu cuma dapat 2 jam pelajaran. Itu pun ditaruh di jam terakhir. Jam agama ditaruh di jam terakhir. Ketika anak-anak sudah mulai ngantuk, sudah mulai mikirnya makan, ya. Kemudian qadarullah gurunya juga kurang menarik ketika menyampaikan pengajian, ketika menyampaikan pelajaran, sebagian dari mereka, enggak semuanya. Jadinya apa? Jadinya kemarin ketika pengumuman kelulusan, apa yang jenengan saksikan? Di Semarang enggak ada ya yang ngong gitu, enggak ada. Oh, saya pikir enggak kayak Purbalingga. Ya. Chat road merah, kuning, hijau, jalan diblokir, ya. Itu loh hasilnya pelajaran agama dianaktirikan. Terus bagaimana Ustaz, sudah terlanjur Ustaz? Nah,
kalau sudah terlanjur satu, Anda sebagai orang tua. Anda sebagai orang tua kalau sudah terlanjur anak di situ, maka Anda harus menambahkan pelajaran agama buat anak-anak Anda. Di mana Ustadz? Monggo, TPQ ada, kursus ada. Tapi banyak orang tua kalau anaknya kursus bahasa Inggris, kursus matematika, bimbingan belajar UN, dalam 1 bulan mau membayar berapa ratus ribu? Jenengan anaknya nggak ikut les toh? Ikut berapa ribu? 300 ribu ya. Kalau disuruh TPQ sebulan berapa? Gratis. Itu nggak diperhatikan, nggak suruh berangkat. Untuk urusan dunia kita mau mengeluarkan ratusan ribu rupiah. Untuk urusan surga anak kita nggak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Subhanallah. Maka jangan heran banyak TPQ mati enggan, hidup tak mau. Karena empot-empotan dari mana? Buat menghidupi TPQ itu. Kemudian guru-guru TPQ-nya juga punya waktunya setelah seharian bekerja. Dorong siomay kemana-mana, seharian penuh. Sore-sore sudah capek, panas, baru ngajar. Kira-kira gimana? Maksimal atau tidak? Tidak maksimal. Dalam sebulan dibayar berapa biasanya guru TPQ? Berapa? Gak ada guru TPQ di sini. Oh, gratis juga, masya Allah. Ya katakanlah 300 ribu lah misalnya. Sebulan 300 ribu. Disuruh memperbaiki mental akhlak anak-anak kita yang sudah dirusak oleh para artis bintang film yang digaji sekali main film berapa? 300 juta. 300 juta lawan berapa tadi? 300 ribu. Subhanallah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kalah kita. Ya. Ini para orang tua. Kalau sudah terlanjur, maka Anda harus menambah jam pelajaran untuk anak Anda sendiri. Anda yang ngajarin atau dititipkan ke TPQ atau manggil ustadz atau gimana caranya dibawa ke pengajian. Tapi kalau dibawa pengajian jangan dibiarkan anaknya apa? Jangan bawa anak nggak dari mana anaknya coba sekarang. Ayo, pada di luar kan? Gak benar ini. Harusnya dia apa? Suruh duduk. Ya. Sehingga betul-betul memaksimalkan, mendapatkan ilmu secara maksimal. Ini bagi para orang tua. Bagi para guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut, apa yang bisa dilakukan? Jangan menyerah dengan kondisi. Kalau sudah tahu bahwa pelajaran agama di sekolah itu dianaktirikan, maka panjenengan yang memegang pelajaran selain pelajaran agama, apapun pelajarannya, mau bahasa daerah, mau IPA, mau matematika, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, sempatkan Anda untuk memasukkan materi agama dan moral kepada anak-anak didik kita di awal atau di akhir atau di tengah-tengah walaupun sedikit. Sehingga anak-anak kita mendapatkan porsi yang cukup dari materi agama. Bukan hanya dari guru agama. Dan yang terakhir buat orang yang pemegang kebijakan di negeri ini. Jadikanlah kado jenengan sebelum turun dari kursi, anget apa panas?
Hangat apa panas? Panas. Pernah duduk apa? Taunya kok panas. Sebelum tinggal Anda meninggalkan kursi tersebut, kasih kado lah buat umat Islam. 2 jam itu dinaikkan jadi berapa? 10? Ya alon-alon ya. Ya paling tidak 4 jam, 5 jam. Semoga itu jadi amal jariah jenengan. Ini contoh yang keberapa? Ketiga ya. Contoh yang ketiga, mengabaikan pendidikan anak. Termasuk mengabaikan pendidikan anak adalah praktek sebagian orang tua yang membuang anaknya ke pondok. Subhanallah. Memasukkan anak ke pondok kok dikatakan membuang, ini gimana tahu Ustaz? Iya. Kok bisa Ustaz? Iya, bisa. Kenapa tidak bisa? Ada sebagian orang tua memasukkan anak ke pondok itu niatnya pengen buang anak. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dia merasa anaknya ini banyak, cilik-cilik, nakal-nakal, repot. Ya, karena tadi tidak diatur jaraknya. Setahun. Akhirnya kan Masya Allah itu. Ya. Anaknya paling tritil gitu kan, kecil-kecil. Repot. Dah, kita titipkan 1 ke sana. Niatnya itu adalah membuang anak, daripada repot di rumah, titip sana 1, sini 1, sana minta keringanan, sini minta keringanan, sini minta keringanan. Pokoknya dipisah-pisah lah anaknya, supaya minta keringannya enak gitu. Kalau ngumpul itu kan gak enak kan minta keringanannya, sana sini sana. Sampai pada suatu hari jenengan putranya di mana? Sik. Tak ingat-ingat dulu yang mana ini? Sampai lupa anaknya mondok di mana. Hati-hati. Emang kenapa Ustaz? Itu akan berefek kepada keberhasilan pendidikan anak-anak kita di pesantren tadi. Kalau niatnya salah, maka efeknya negatif. Tapi kalau niatnya benar, saya mengirim anak saya ke pesantren bukan karena saya ingin lari dari tanggung jawab saya sebagai orang tua yang punya kewajiban untuk mendidik anak. Bukan. Tapi karena saya sadar bahwa kemampuan saya terbatas. Dan saya tahu di pesantren itu ustadz-ustadznya mumpuni. Maka saya titipkan di sana. Dan saya akan sering tanya kepada ustadz bagaimana perkembangan anak saya. Syukur-syukur beberapa saat saya akan kunjungi. Saya akan tanya kepada anak. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau memasukkan anak ke pesantren niatnya buang anak, ini termasuk perbuatan zalim kepada anak. Ini keberapa contoh? Contoh ketiga. Contoh keempat. Di antara contoh kezaliman terhadap anak adalah menafkahi anak dengan harta haram. Apa? Menafkahi anak dengan harta haram. Subhanallah, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa yang kita kasihkan kepada anak dan istri kita adalah sesuatu yang haram, atau minimal sesuatu yang gak jelas, yang diistilahkan dengan istilah syubhat, ya. Sesuatu yang remeng-remeng, ya. Mungkin usahanya halal aslinya, tapi karena dengan cara-cara yang tidak benar akhirnya kotor tercampur dengan yang haram. Dengan riba, dengan tipu menipu, dan itu yang kita suapkan ke mulut anak kita. Hati-hati. Maka kalau misalnya kita merasa anak ini kok sulit diatur, diomongi gak bisa nerima, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan keluar telinga kanan. Ini lebih parah daripada masuk telinga kanan keluar telinga kiri.
Karena masih ada yang lewat, mungkin ketika lewat itu ada yang nyantol. Ini enggak, masuk telinga kanan, mental keluar dari telinga kanan. Kalau kita merasa anak kita seperti itu, coba dicek apa makanan yang dimakan oleh anak kita. Ustadz, alhamdulillah Ustadz makanannya biasa, Ustadz tempe, tahu, bukan itu mas. Duitnya yang Anda gunakan untuk beli tempe, tahu itu duit yang halal atau yang haram? Atau halram? Apa halram? Campuran antara halal dengan haram. Hati-hati. Ya. Ini yang sering membuat anak kita menjadi sulit diatur. Karena yang masuk ke dalam perut anak kita adalah sesuatu yang haram. Sehingga doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sulit untuk tembus ke langit. Kenapa? Karena ada pintu tebal yang menghalanginya. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dalam hadis disebutkan, ada orang berdoa minta kepada Allah merintih, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, anak-anak keluarganya dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya? Makanya coba kita koreksi kembali. Duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak? Pernah dengar kisahnya Abu Bakar As-Siddiq? Suatu hari beliau dikirimi makanan ke rumahnya. Karena ada yang ngirimi maka beliau makan. Begitu selesai makan, kemudian ada seorang budak atau pembantunya ngasih tahu, Abu Bakar, tahu nggak itu makanan apa? Ya makanan biasa. Ini makanan saya beli pakai duit, dan duit ini adalah hasil dulu ketika saya jadi dukun. Jadi dulu pembantunya itu jadi dukun, kemudian taubat. Nah masih ada duitnya. Nah ini saya belikan makanan ini. Astagfirullah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dimasukkan tangannya kemana? Ke mulutnya, kemudian dimuntahkan semua apa yang sudah masuk ke dalam perutnya. Ini loh para wali Allah. Ini loh para kekasih Allah yang sangat menjaga apa yang masuk ke perut. Maka hati-hati dengan kedzaliman yang keempat ini. Yang terakhir, praktek kedzaliman kepada anak adalah tidak memilihkan lingkungan yang baik untuk anak. Tidak apa tadi? Memilihkan lingkungan yang baik buat anak. Kadang-kadang ketika kita milih rumah, yang pertama kali kita lihat apanya? Kalau di Semarang paling-paling yang paling pertama kali apa? Banjir apa enggak gitu ya? Iya. Iya apa enggak sih? Bukannya Semarang kota terkenal lumpianya, terkenal banjirnya. Ya. Jadi kalau kita mikir rumah, itu jangan dipikirkan itunya dulu. Pertama kali kita pikirkan apanya? Lingkungannya. Makanya orang Arab dahulu mengatakan al-jaru qabla dar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya sebelum ngelihat lokasi rumahnya. Rumahnya ini strategis atau tidak, bangunannya nyaman atau tidak, lihat dulu tetangganya. Kalau misalnya kanan rumah
Setiap hari plek. Apa ini? Judi. Sebelah kanan, sebelah kiri setiap hari teler. Ya. Sebelah depan tiap hari buka diskotik. Sebelah belakang apa itu? Pokoknya rusak semua. Udah jangan. Ini lingkungan yang tidak baik. Kalau misalnya lingkungan yang baik seperti apa Ustaz? Sebelah kanan madrasah, sebelah kiri masjid, sebelah depan apalagi ya? Madrasah, masjid, apalagi? Pondok ya sama saja. Madrasah. Pokoknya lingkungannya baik. Ini ideal, lingkungan yang ideal. Karena anak-anak kita sering rusak gara-gara pergaulan yang ada di sekelilingnya. Di rumahnya dibatasi, main-main PS, kemudian TV dibatasi, tapi ternyata dia nontonnya di mana? Di rumah tetangga. Ya. Di rumah dibatasi, ternyata di tetangganya tidak dibatasi, rusak akhirnya. Maka lingkungan harus diperhatikan, terutama lingkungan di dalam rumah terlebih dahulu. Orang tuanya bagaimana? Perhatikan, ini mau masuk bulan Ramadan. Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini tidak melupakan pendidikan putra putri dan istrinya. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, menarik sekali. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan dengan ini kita tutup kajian ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummul Mukminin, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra, ketika beliau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Pertama, syadda mi'zarahu. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya? Ada beberapa penafsiran ulama mengenai makna mengencangkan ikat pinggang. Sebagian ulama menafsirkan mengencangkan ikat pinggang itu adalah menghindari hubungan suami istri. Bukan karena haram, tapi karena beliau pengen fokus beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malam. Maksudnya menghidupkan malam dengan apa? Beribadah, bukan dengan begadang di simpang 5, bukan. Menghidupkan malam dengan beribadah, iktikaf, baca Quran, sholat, zikir, doa. Dan yang ketiga, ini menariknya yang ketiga. Apa? Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi sampai di bulan Ramadan Rasulullah SAW peduli dengan pendidikan keluarganya. Istrinya dibangunkan, anak-anaknya dibangunkan. Ini namanya menciptakan lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Indah banget kan? Di malam-malam Lailatul Qadar, suaminya, bapaknya baca Quran, istrinya zikir, anak-anaknya sholat. Itu kan indah sekali. Betul-betul baiti jannati. Nah, ini malam-malam Lailatul Qadar, bapaknya ngorok, ibunya ngorok, anaknya ngorok. Kayak gini baiti jannati apa bukan ini? Baiti ngorokku, bukan baiti jannati. Ini lingkungan. Maka ini beberapa contoh perbuatan zalim kepada anak. Semoga tidak ada di antara kita yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan zalim tersebut. Kalaupun ada, maka mudah-mudahan kita bisa memperbaiki di masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dibacakan. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan ke panitia untuk kami sampaikan dan nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz. Sebelum pertanyaan kami bacakan, kami mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa dibahas dalam majelis ini. Jadi tadi panitia sudah memilih
Hal ini terkait dengan yang pertama adalah materi yang disampaikan. Jadi kita pilih kesesuaian dengan materi. Kemudian yang kedua dengan waktu yang tersedia. Oke, pertanyaan yang pertama. Ada yang bertanya, Ustadz, sesuai dengan tema, biasanya anak mengikuti akidah orang tuanya. Kaitannya dengan baiat. Dulu zaman sahabat adanya baiat. Untuk zaman sekarang ini baiat dengan siapa? Pertanyaannya itu, apakah kalau baiat harus diikrarkan? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Monggo. Baiat pada saat ini adalah kepada pemerintah yang sah. Ya, bukan pemerintah bawah tanah, tapi pemerintah yang sah. Dan baiat itu sudah diwakili oleh orang-orang yang ada di atas sana. Makanya di dalam sistem pemerintahan Islam, ketika orang-orang yang di atas, orang-orang ahli syura, ya, yang orang-orang dipilih sebagai pembantu-pembantu dekat pemerintahan, ya, anggota dewan pemerintahan yang di atas, yang itu merupakan perwakilan dari orang-orang yang di bawah, para rakyat. Kalau mereka sudah menyampaikan baiatnya, maka sudah bisa mewakili orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi sudah cukup baiat tersebut. Jadi baiat itu kepada pemerintah yang sah, bukan kepada kelompok atau juga bukan kepada pemerintah bayangan, bukan, tapi kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Allah. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kecintaan yang lebih kepada salah seorang anak dibanding anak yang lain, seperti Nabi Yakub yang lebih mencintai Nabi Yusuf, juga termasuk bentuk pilih kasih? Ya, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya tadi sudah saya cantumkan di sini, cuman kelewat, nggak saya sampaikan. Jadi cinta itu sesuatu yang berada di dalam hati, dan itu sulit untuk disamaratakan, karena itu bawaan di dalam hati, kecenderungan hati. Maka kalau memang tidak bisa menyamakan cinta kepada semua anak karena ketidakmampuan, yang penting itu tidak mengakibatkan kita tidak adil di dalam masalah-masalah nafkah yang sifatnya lahiriah. Baju, sangu, makanan, tempat tinggal. Yang penting perbedaan cinta tadi tidak menyebabkan perbedaan atau ketidakadilan di dalam nafkah yang sifatnya lahiriah. Kalau seperti itu, mudah-mudahan tidak apa-apa. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Akan tetapi kalau perbedaan rasa cinta tadi kemudian menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian nafkah lahiriah, seperti yang saya contohkan tadi, sandang, pangan, papan, maka dikhawatirkan hal itu akan termasuk dalam perbuatan zalim kepada sebagian anak yang tidak diberi nafkah sesuai dengan apa yang didapatkan oleh yang lainnya. Hanya saja di sini perlu diketahui, adil itu tidak berarti harus sama. Sangunya anak kuliah sama sangunya anak PAUD jelas berbeda. Jadi adil itu adalah memberikan sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini berasal dari seorang ibu sepertinya. Adakah amalan sunnah saat ibu mengandung
anak yang ada dalam janin. Adakah amalan sunnah saat ibu mengandung? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau amalan khusus baca anu sekian kali, saya tidak tahu landasan yang melandasi amalan tersebut. Tapi intinya wanita hamil sebagaimana wanita-wanita yang lainnya atau muslim yang lainnya itu diperintahkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran, zikir, ya, bertaqarrub, berdoa. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Intinya perbanyak berdoa dan baca Al-Quran. Terutama ketika anak itu sudah mulai dikasih nyawa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kasus menarik kejadian, ya, di mana ada anak-anak yang baru lahir, belum bisa ngomong apa-apa. Setelah beberapa saat mulai bisa ngomong, yang keluar adalah apa? Ayat-ayat Al-Quran. Walaupun belum urutan. Ternyata ketika anak itu sedang ada di dalam perut ibunya, sang ibu ini selalu rutin untuk membaca Al-Quran. Jadi ternyata memori di dalam kepala anak yang sudah punya nyawa itu ternyata mulai merekam apa yang diucapkan oleh siapa? Ibunya. Kenapa kok ketika lahir yang keluar bukan alif lam mim? Kok yang keluar tetap apa? Oe oe. Padahal di otaknya sudah ada memori Al-Quran. Ya karena memang lisannya belum bisa mengucapkan, tapi memorinya tetap ada. Sehingga ketika pertama kali anak itu bisa ngomong, yang keluar adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah sekarang coba Anda bayangkan, ketika seorang ibu hamil, setiap hari nyanyi ibunya, ya, apa, iwak peyek, cucak rowo, ya, atau kucing garong, ya. Itu yang didengerin. Ya begitu anak keluar ceprot, ya. Yang keluar apa? Ya tadi itu. Dan itu ada sebagian orang tua bangga, Allahu Akbar. Anaknya bisa nyanyi seperti itu, bangga. La haula wala quwata illa billah. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terima kasih. Berikutnya terkait dengan program pemerintah, bagaimanakah hukumnya mengikuti program KB? Dalam kurung ini suntik, yang tujuannya adalah untuk membatasi jumlah anak. Kalau tujuan dari mengikuti program tersebut adalah untuk mengatur jarak kelahiran, tidak apa-apa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tujuannya adalah mengatur jarak kelahiran. 3 tahun, ya 3 tahun kan menyusui 2 tahun, hamil 1 tahun atau 9 bulan, ya sekitar 3 tahunan, tidak apa-apa, dikasih jarak seperti itu. Atau kalau tujuannya untuk men-stop kelahiran karena ada pertimbangan medis yang disampaikan oleh seorang dokter muslim yang terpercaya dan data-datanya akurat, kalau sampai melahirkan lagi maka akan terjadi apa yang terjadi berupa mafsadah, ibu ini bisa meninggal dan seterusnya, dan itu akurat datanya, itu tidak apa-apa juga. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i maka sebaiknya tidak. Maka sebaiknya tidak. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih. Berikutnya terkait dengan tadi materi yang disampaikan, terutama
untuk yang golongan keempat, bolehkah kita melakukan program bayi tabung? Wallahu a'lam. Bisa ditanyakan kepada ustadz lain yang lebih ahli. Ya. Oke, mungkin yang terakhir, Ustadz. Ustadz, apakah termasuk menzolimi anak ketika saya tidak bisa mendidik dan memberikan nafkah untuk anak saya yang terpisah dan saya terhalang oleh mantan suami saya? Memberi nafkah bukan kewajiban istri, itu kewajibannya siapa? Suami. Nah, kalau pendidikan anak itu memang kewajiban kolektif. Kalau memang Anda tidak bisa untuk mendidik anak Anda karena terhalang oleh mantan suami Anda, alias Anda nggak boleh berinteraksi, dan Anda sudah maksimal berusaha mencari sarana. Perhatikan, ada orang yang gampang menyerah dengan kondisi, ada orang yang tetap berusaha. Contoh menyerah dengan kondisi. Suami mengatakan nggak boleh ketemu. Nggih, Mas, selesai. Itu namanya menyerah dengan keadaan. Tapi wanita yang gigih tidak akan seperti itu. Wanita yang gigih tidak akan seperti itu. Dia tahu itu belahan jiwa dia. Ini anak saya, darah daging saya. Maka dengan berbagai cara, sekarang ada sarana HP, ya, ada sarana internet, ada sarana email, ada sarana buku, majalah, radio, televisi, dakwah. Dia bisa surat. Kalau itu memang sudah dia lakukan maksimal, kemudian ternyata tetap juga dihalangi oleh suami, maka mudah-mudahan tidak berdosa. Akan tetapi sekarang sudah maksimal atau belum? Sudah maksimal melakukan cara-cara tadi atau belum? Mengarahkan anak ketika ketemu, masa sih nggak pernah ketemu sama sekali? Nak, tolong ya nak, nanti kalau kamu di internet sempatkan ya, ini ada website bagus, isinya pengajian, video-video bagus, buka di sini ya nak, ini alamatnya. Jadi Anda itu ngasih kunci kepada anak Anda, walaupun tidak bisa mendidik secara langsung, atau dicarikan atau dikasih langganan majalah Islam yang baik, ya, dikirimi langsung ke sana tiap bulan supaya anak baca. Intinya jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Berusahalah sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh agama kita. Nah, oke, mungkin karena waktu masih ada, tambahan lagi Ustaz. Bagaimanakah hukumnya menambah jam pelajaran agama di sekolah dengan mengurangi jam pelajaran umum? Bagaimana hukumnya menambah jam pelajaran agama di sekolah dengan mengurangi jam pelajaran umum? Tergantung sekolah itu nginduknya kemana. Kalau nggak nginduk kemana-mana, ya jenengan terserah itu mau ditambahin, mau dikurangin, itu terserah Anda. Nah, yang jadi masalah kalau nginduk ke sebuah lembaga atau ke sebuah instansi, kemudian dari sananya diharuskan seperti ini, seperti itu. Maka menurut saya yang lebih amannya adalah menyiasati dengan menambah jam-jam di luar jam-jam tersebut. Dan ini yang biasanya dilakukan oleh sekolah dasar Islam terpadu, SDIT seperti itu. Jadi dikasih tambahan jam. Dan kalau bisa justru waktu-waktu produktif itulah yang digunakan untuk pelajaran apa? Agama. Karena biasanya pelajaran agama itu justru ditaruh kapan? Habis duhur. Itu kan waktunya apa? Waktunya ngantuk. Coba kasih di jam prime time, ya, di waktu-waktu yang produktif, ya, itulah kasih itu anak waktu itu jam-jam agama sehingga betul-betul masuk. Kemudian pelajaran-pelajaran umum yang lainnya yang nggak terlalu urgen, ya, nggak terlalu penting, kasihlah jam-jam tadi itu. Itu kalau bisa disiasati, saya pikir
lebih aman seperti itu. Ya. Baik, berikutnya, bagaimanakah kiat-kiat agar dapat lebih ikhlas, sabar menerima anak sebagai anugerah? Hal ini dalam rangka dengan kondisi bahwa anak yang dimiliki dalam kondisi kurang sempurna baik secara fisik maupun mental. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, tidak ada gagal produk dalam kamus ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam perusahaan Anda ada gagal produk gagal, iya. Tapi kalau dalam ciptaan Allah anak itu tidak ada produk gagal. Walaupun anak itu punya kekurangan mental, kekurangan fisik dan seterusnya. Usahakan melihat sesuatu itu, maaf ini bahasanya agak apa ya? Mungkin agak kurang enak didengar. Melihat sesuatu jangan pakai kacamata apa? Kacamata kuda. Kacamata kuda itu cuma melihat dari satu sisi saja. Latihanlah melihat dengan berbagai sisi. Maksudnya apa? Anak, dia punya kekurangan fisik, dia punya kekurangan mental. Jangan cuma dilihat kekurangan mentalnya saja. Yakinlah pasti anak Anda ini punya kelebihan. Walaupun baru ketemu setelah Anda merenung sekian lama. Saya kasih contoh. Kisah nyata. Ada seorang pakar pendidikan berkunjung ke rumah temannya, ke rumah teman lamanya, ke rumah teman lamanya. Sampai di rumah teman lamanya ini disambut dengan sukacita oleh teman lamanya ini, dan praktisi pendidikan tadi langsung dikenalkan dengan anak pertamanya. Anak pertama dari teman lamanya tadi. Masya Allah, anaknya cerdas, ya, aktif, dan diceritakan sama temannya ini bahwa anak saya yang nomor pertama ini berprestasi, rankingnya 1 terus di sekolah. Intinya anak ini Masya Allah. Setelah ngobrol kemudian sama temannya ini dikatakan kepada pakar pendidikan tadi, saya akan kenalkan juga dengan anak saya yang nomor 2. Dengan anak saya yang nomor 2. Loh, kok nggak kelihatan? Mana? Oh, ada di kamar. Udah mulai curiga, kok anaknya di kamar? Akhirnya dibawa masuk ke kamar, subhanallah, begitu pintu dibuka, ternyata anak yang nomor 2 itu ada di atas kursi roda. Bagian tubuhnya ada yang diikat ke kursi supaya tidak jatuh. Dia gerak terus. Dia punya sakit CP, cerebral palsy. Masalah di syaraf-syarafnya, sehingga dia itu bergerak tidak apa? Tidak beraturan, dan perkembangan otaknya juga terganggu. Maka pakar pendidikan tadi menahan nafasnya, sedih sambil mau menangis melihat kondisi yang jauh berbeda antara anak yang pertama dengan anak yang kedua. Anak yang kedua cuma di rumah tok, ngapa-ngapain nggak bisa, semuanya dibantu oleh orang tuanya. Tapi subhanallah, temannya ini mengatakan kepada pakar pendidikan tadi, anak saya yang kedua ini bintang buat saya. Dia adalah sebuah bintang buat saya. Kok bisa? Sebelum saya punya anak yang nomor 2 ini, saya terlalu sibuk dengan urusan dunia saya. Saya jarang ingat Allah, sholat bolong-bolong, apalagi ibadah-ibadah yang lain.
Tapi begitu Allah menganugerahkan anak yang kedua ini, yang punya keterbelakangan fisik dan mental ini, saya jadi, istri saya terutama, jadi gak bisa jauh-jauh dari anak. Karena harus ngurus ini, ngurus itu, sehingga saya banyak berinteraksi dengan anak saya yang kedua ini. Dan subhanallah, anak yang kedua ini, setiap terdengar kumandang azan, itu dia ngasih bahasa isyarat kepada saya dan istri saya untuk sholat. Dengan bahasa isyarat dia, entah dengan tangannya atau dengan mulutnya yang hanya bisa mengatakan maksudnya azan, sholat. Dan semenjak itulah saya menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Anak mendekatkan diri orang tuanya kepada siapa? Kepada Allah. Ini bintang saya ini. Belum tentu kalau Allah kasih anak yang kedua saya sehat walafiat seperti anak yang pertama, belum tentu saya akan sedekat ini kepada Allah. Ini contoh orang tua yang sudah menemukan kelebihan di dalam diri anak dia yang punya kekurangan fisik. Makanya tadi saya katakan bahwa anak itu punya kekurangan, tapi ingat dia punya apa? Kelebihan. Dan kelebihan itu tidak harus diukur dari kelebihan apa? Otak yang cerdas, fisik yang sempurna. Maka wahai para orang tua, belajarlah untuk memahami kelebihan anak kita masing-masing. Jangan sampai kekurangan yang ada di dalam diri anak kita menutup mata kita dari kelebihan yang dia miliki. Salah. Justru kelebihan yang dimiliki oleh anak kita, walaupun sedikit, jadikan itu sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas anak kita, menutupi kekurangan-kekurangan. Maka itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara penanya. Semoga Anda bisa menemukan bintang Anda di dalam diri anak Anda yang barangkali punya kekurangan yang tadi disampaikan. Ini yang dapat kami aturkan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.